Sarjo yang sudah duduk di sana. Kita sapa dulu. Guys, sudah lama MoTV tidak on location dan kali ini MoTV on location di kebun biologi, kebun percobaan Universitas Sanata Dharma. Dan di sini ada Bruder Sarjo bersama para mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia ini. Nah, beberapa waktu yang lalu kita mendengar cerita tentang beberapa kerusuhan yang terjadi di Yogyakarta ini. Yogyakarta sebenarnya sudah sangat dikenal kota yang damai, kota yang kota pelajar, dan banyak orang muda dari berbagai penjuru Indonesia ini datang untuk belajar di sini. Di sini tidak ada kerusuhan, tetapi para mahasiswa belajar bersama tentang kehidupan, tentang biologi, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang hidup bersama yang rukun dan damai. Dan kali ini istimewa MoTV on location, saya tidak sendiri tapi disertai kakak saya. Wah, ini guru saya, jadi Romo Isworo, dan baru kali ini kita benar-benar bisa in frame. Baik, kita akan ketemu Bruder Sarjo dan beberapa mahasiswa dari Mentawai, dari Nias, dari Kalimantan, dari Papua, NTT, dan kita bersama tentang belajar tentang kehidupan di tempat ini. Ikuti perjalanan MoTV on location. Oke, selamat pagi Bruder Sarjo, apa kabar? Kabar baik, Romo. Sehat-sehat ya? Wah, sehat terus pokoknya. Kita ini kan satu kota tapi jarang ketemu ya, Der ya? Iya, Romo itu yang jarang main. Dan ini main pertama di tempat ini ya. Dan ini sejak kapan sih Bruder Sarjo di sini? Mulai aktif kegiatan di sini sebenarnya mulai pandemi itu, Romo. Pandemi ya? Ya, Okay. karena pandemi itu kan awal-awal itu mencekam suasananya itu kan, lalu kita punya anak-anak yang luar biasa, para mahasiswa itu, lalu kita berinisiatif untuk membantu teman-teman dengan pembagian sembako segala macam itu. Waktu itu ya di kampus ya, betul, kondisi darurat waktu itu betul-betul darurat ya. Tapi setelah sekian lama dirasa lagi tidak begitu mencekam, tidak terasa sebagai darurat. Nah, teman-teman itu pada main ke sini. Ketika melihat lahan di sini lalu mereka, "Bruder, mbok kita kegiatan di sini," itu lalu. Setiap Sabtu dan Minggu akhirnya kita di sini rame-rame dengan anak-anak ya. itu. Baik, lalu saya kalau nyebut tempat ini tempat apa sih sebetulnya? Itu kan saya melihat tadi masuk ada banyak tanaman, ada banyak apa ya, kolam juga, kolam ikan. Nah ini apa, tempat apa sebetulnya, Der? Judulnya di sana itu Kebun Biologi Sanata Kebun Dharma. biologi. Iya, tapi sebenarnya akhir-akhir ini terutama memang menjadi tempat eksperimen banyak anak di sini. Dari berbagai prodi juga gitu kan. Setiap Sabtu dan Minggu teman-teman yang punya minat-minat untuk berkebun, untuk bereksperimen di sini datang ke sini. Lalu kita berkegiatan bersama. Yang putri-putri kadang-kadang ada hasil kebun dimasak, entah itu terong, bayam atau apa. Kemudian yang putra-putra mencangkul, nanem-nanem, nanti dari yang dihasilkan oleh anak-anak putri dinikmati juga bersama-sama di sini. Enak. Asik suasananya. Itu ya. Jadi ini dipakai untuk mahasiswa berarti ya. Untuk mahasiswa. Ini mahasiswa ini dari mana saja, Der? Dari berbagai tempat, Romo. Kalau sementara ini yang tinggal di sini memang ada 5 putra-putra Mentawai itu yang mahasiswa. Dari Mentawai. Iya. Tetapi yang berkegiatan di sini dari berbagai daerah, Kalimantan, NTT, ya, Nias, gitu ya. Anak-anak Mentawai tentu saja. Jadi berbagai. Jawa juga ada kadang-kadang tapi. Jadi ada
mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah di luar Jawa yang studi di Sanata Dharma. Studi di Sanata Dharma. Oke. Iya. Berarti Bruder ini tugas utamanya di Sanata Dharma. Di bagian apa, Der? Ada lembaga yang namanya Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa. Itu memang prioritas menangani urusan beasiswa, kemudian urusan ada pusat layanan konseling juga, sehingga ada urusan konseling juga, lalu berbagai macam hal yang terkait dengan kadang-kadang kesulitan-kesulitan mahasiswa, lalu mereka mencari informasi, lalu kita mencoba juga untuk mencarikan solusi-solusi itu di situ di lembaga Lembaga Kesejahteraan Mahasiswa. Oke, jadi kesejahteraan mahasiswa ini Bruder harus cari dana di mana-mana ya. Itu juga mencari mahasiswa kemana-mana. Kemana saja dari perjalanannya selama ini. Wah, lalu dengan duduk di tempat aja sebenarnya sudah pada datang gitu mahasiswanya ya. Okay. Tetapi untuk yang khusus yang kemana itu memang kita kebetulan Sanata Dharma kan diserai untuk seleksi itu ya. Beasiswa untuk Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik itu, APTIK gitu ya. APTIK ya, betul. APTIK punya kepedulian untuk Kepulauan Mentawai itu, lalu setiap tahun saya kebetulan itu ditugasi untuk melakukan seleksi itu ke sana, ke Kepulauan Mentawai. Nah, dari yang kami seleksi biasanya sekitar 200-an, 25 gitu ya, kita ambil sekitar 50, 60 lalu disebar ke seluruh perguruan tinggi Katolik yang tergabung dalam APTIK itu. Untuk yang beasiswa yang lain, kita kan juga mengelola KIP kuliah Romo atau bidik misi sebelumnya ya. Bidik misi, Itu dari berbagai daerah karena itu pendaftarannya memang skala nasional ya. Sehingga kita akan mempunyai data ketika mereka memilih Sanata Dharma. Dan seperti tahun ini sekarang misalnya ini saat ini kita sedang menyeleksi gitu. Hari ini aja sudah yang mendaftar itu sudah 480-an. Sementara kuotanya cukup sedikit untuk Sanata Dharma itu yang diberikan kuota regulernya kan hanya 48 itu ya. Kemudian kadang-kadang masih ada juga sih dari aspirasi masyarakat yang masuk melalui partai-partai itu ya. Itu juga nanti akan menjadi tambahan dari di luar yang kuota reguler itu. Apakah selain Mentawai ada tempat lain yang bisa disebut? Nias, NTT, kemudian Lombok juga. Lombok, banyak tempat luar Jawa sebenarnya. Kalimantan banyak Romo. Itu baik selatan, utara maupun barat. Anak-anak dari sana banyak. Anak dari Kalimantan. Papua juga? Papua ada juga. Baik. Komplit kayaknya seluruh wilayah Indonesia ada. Indonesia Mini ada di sini. Ada. Baik. Saya beberapa kali pengen ke sini lalu sering mendengar orang nyebutnya ini kebun Bruder Sarju gitu. Bener ya ini kebun biologi. Kebun biologi ya. Nah, kebun biologi atau kebun Bruder Sarju ini kegiatannya apa aja di sini? Mahasiswa ini. Kegiatannya tanam menanam ya. Anak-anak kita bersama-sama kita belajar bagaimana menanam berbagai macam tanaman. Bawang merah, porang, jahe, bayam, kacang segala macam itu ya, terong segala macam. Nah, kita bersama-sama belajar. Dan menarik dari situ karena anak-anak itu merawat gitu ya, dari awal menanam sampai akhirnya menghasilkan sesuatu, mereka tahu karakter tanaman itu. Dan secara langsung mereka belajar. Di samping itu juga kita belajar untuk membuat pupuk ya. Di samping pupuk yang kompos, kita juga membuat yang pupuk cair organik yang dibuat dari sisa-sisa buah sebenarnya ya. Kulit-kulit buah yang kita kumpulkan, kemudian nanti difermentasi, ada fermenternya juga. Kemudian waktu cukup lama ini, sekarang sudah mulai jadi itu, kita sudah mulai memakai. Dan selama di sini tanaman-tanaman kita hanya menggunakan pupuk yang ada di sini, pupuk yang kita buat sendiri. Dan hasilnya sebenarnya cukup membanggakan. Nah, eksperimen seperti ini bagi saya yakin ini sangat berguna untuk anak-anak karena mereka terutama yang dari luar Jawa ya. Dengan melakukan sesuatu di sini, membuat sesuatu, nanti mereka akan bisa buat itu di sana. Mereka beberapa komentar bahkan seperti menanam bawang merah ya. Belum menjadi tradisi untuk mereka menanam itu. Dan ketika mereka berhasil panen mengatakan saya besok akan nanam ini di daerah saya. Itu optimisme ya bahwa dia bisa melakukan itu gitu ya. Baik, dari ini akhir-akhir ini Jogja ini kan terkenal sebagai kota pelajar ya. Tapi akhir-akhir ini sering terjadi kerusuhan di mana-mana. Tapi kalau melihat tempat Bruder ini sungguh potret yang lain gitu ya. Jadi ini potret di mana mahasiswa selain belajar di kampus juga belajar dengan alam dan menanam dan akhirnya menghasilkan buah, dan ini sangat positif sekali. Sebenarnya prinsip-prinsip apa yang dipakai oleh Bruder Sarju untuk mendidik orang muda ini? Ya bagi saya kan yang namanya belajar, apalagi teman-teman muda dan terutama yang dari berbagai daerah ini ya, tidak cukup hanya duduk dengan membaca dan mendengarkan kuliah. Mereka butuh belajar hidup.
Belajar hidup. Iya. Dan untuk hidup itu juga. berbagai macam hal harus dipelajari. Saya selalu mengatakan kepada mereka, jangan menutup diri untuk belajar. Kesempatan mempelajari apapun, kalau itu ada, pelajarilah. Mungkin saat ini kamu merasa tidak berguna atau belum merasakan gunanya. Tapi suatu saat, kalau kamu sudah tahu, akan bisa menggunakan dan kamu baru akan tahu manfaatnya. Gitu ya. Nah, di sini sering Romo, saya kadang-kadang mengajak teman yang expert di bidang pertanian. Lalu kita ajak ke sini, berkumpul dengan anak-anak, ngobrol, sharing tentang pengalaman pertanian mereka yang punya keahlian tentang itu. Bahkan juga di bidang perikanan, kadang-kadang kita ajak teman yang expert di bidang itu, ngobrol bersama dengan anak-anak ketika kumpul di sini. Bahkan juga di bidang politik, ada teman juga yang punya concern di bidang politik, kita ajak untuk ngobrol di sini, cerita-cerita. Orang yang punya kafe misalnya, pernah saya undang ke sini juga, cerita tuh pada anak-anak bagaimana pengalaman membuka kafe di Jogja gitu kan. Cerita anak-anak tertarik. Besok kalau liburan saya ikut ke sana boleh nggak Bu untuk belajar supaya bisa bikin kopi yang enak. Nah ini menjadi bagi saya pengalaman-pengalaman seperti itu memberi support gitu ya untuk anak-anak. Mereka mau belajar sesuatu gitu. Ini berarti banyak pengalaman berbagi bersama ya dalam ilmu pengetahuan. Ini lalu mereka bisa belajar apa saja ini di sini, selain tanam-tanaman ternyata ada hal lain lagi juga ini. Tanaman jelas, pupuk akan mendukung itu ya. Tentu juga ada pelihara ikan juga di sana. Pelihara ikan, Tetapi juga di luar itu, sorry agak serak nih. Di luar itu kan orang-orang yang datang dengan berbagai macam keahlian mereka, itu juga sempat ditularkan untuk anak-anak. Tadi Buder nyebut apa? Politik, perikanan, pertanian, kafe. Wah, ini pernah kita ajak ke sini juga. Ini untuk orang muda sangat menarik ya, dan mereka sangat, saya kira, antusias untuk menyerap itu semua dengan pengalaman-pengalaman ini. Oke, Der. Ya, Buder kan Yesuit itu sama dengan saya itu. Kita sedang menggalakkan Universal Apostolic Preferences dengan 4 poin yang terkenal itu ya. Nah, bagaimana Buder memasukkan nilai-nilai UAP 4 poin ini ke dalam proyek Kebun Buder Sarji ini? Option for the Poor. Kemudian berjalan bersama rekan muda ya. Dan bagaimana kita mencintai lingkungan hidup. Semuanya terjadi di sini. Teman-teman ini memang secara ekonomi mereka terbatas ya dari berbagai daerah. Oleh karena itu mereka memang berjuang juga untuk bisa mendapatkan beasiswa yang akan mendukung untuk studi mereka, dan kita melayani bidang itu. Tetapi mereka rekan-rekan muda ini, saya melihat mereka punya potensi yang luar biasa. Meskipun mungkin di sini tidak termasuk cemerlang di kampus dalam studi mereka, tapi mereka berasal dari daerah yang sudah diambil dari yang terbaik yang ada di sana. Nanti ketika mereka kembali ke sana, saya yakin masih akan seperti posisi yang pertama. Meskipun di sini mungkin tidak cemerlang ya, tapi ketika kembali di sana mereka juga akan menjadi orang yang terbaik yang ada di sana. Dan itu bagi saya melihat masa depan yang cukup jelas ya. Mereka akan punya peran luar biasa di daerah mereka nanti. Oleh karena itu tanggung jawab kita, saya kira ya, bagaimana kita berusaha mendampingi mereka supaya bisa tumbuh optimal. Lalu akhirnya mereka belajar hidup tadi ya. Akhirnya ketika mereka kembali, tidak hanya bisa hidup untuk diri sendiri, tetapi apa yang mereka dapatkan dari sini, dari studi mereka berbagai macam, akan juga bisa diberikan ke masyarakat mereka berada. Itu. Kemudian bagaimana mereka mencoba mencintai alam sudah jelas ya. Karena rumah kita bersama ya. Jadi hal-hal itu dengan sendirinya sebenarnya dengan kegiatan yang sampel seperti ini sudah tercover semua itu loh. Tetapi kan kita tidak pernah, ayo kamu sekarang mencintai alam, yuk kita sekarang bekerja, berjalan bersama-sama dengan yang enggak seperti itu. Tapi bagaimana kita mencoba mengemas option, mengemas visi misi itu menjadi sebuah kegiatan yang menarik untuk rekan-rekan muda itu. Dan akhirnya find the God in all things, menemukan Tuhan di dalam segala kegiatan yang ada di sini ya. Baik, Der, masih kaitannya dengan Buder sebagai seorang Yesuit nih. Orang-orang sering nggak tahu kalau di Yesuit itu ada brudernya gitu. Jadi ternyata ada bruder juga, dan bruder yang keren ini. Gimana sih panggilan bruder di Serikat Yesus? Bisa cerita ini sekalian aksi panggilan, siapa tahu ada yang tertarik gitu. Sebenarnya dari tahun ke tahun tetap ada yang tertarik. Seperti saat ini saja di novisiat kita punya rekan muda yang masih studi di tahap novisiat. Ada juga yang sedang studi di tahap filsafat sekarang. Lalu ada yang selesai filsafat lalu baru mulai mengenal di dunia kerja. Sekarang ada juga yang di PIKA ya, kita di KPTT juga ada. Dan memang kurang dikenal ya, karena memang
volume Buder itu kecil dalam serikat Yesus kan. Ya. Coba bayangkan dari sekian ratus anggota serikat ya, yang Buder hanya sekarang itu sekitar 19-an orang ya, tidak terlalu banyak gitu ya. Itu mungkin yang menyebabkan bahwa memang Buder tidak terlalu dikenal itu ya. Tapi ya bagaimana saya sendiri bagaimana mencoba menghidupi panggilan saya sebagai Buder ya, saya enjoy. Bersama dengan anak-anak saya hadir sebagai Buder, tentu saja mereka tahu juga ya. Lalu ini realitas yang saya alami itu. Apa yang membuat Bruder Sarju happy sebagai seorang Bruder? Saya diberi kesempatan untuk bersama dengan teman-teman muda ini sesuatu yang luar biasa. Saya tadi udah ngomong ya Romo, kalau saya melihat teman-teman muda yang dari daerah, saya melihat masa depan mereka. Daerah dimanapun yang tertinggal, Romo tahu ya, bagaimana ketertinggalan itu terjadi. Dan bagaimana itu bisa dirubah untuk bisa menjadi setara dengan yang lain, dengan pendidikan. Dan yang bisa melakukan perubahan, anak-anak muda. Itulah ketika mereka sekarang sedang berjuang, secara tidak langsung mereka sebenarnya sedang memperjuangkan masa depan daerah mereka. Masa depan kemajuan daerah. Ini yang membuat saya tuh selalu punya energi gitu Romo. Saya tidak pernah bosan bersama dengan rekan muda karena ada sesuatu yang bagi saya optimis. Anak-anak muda ini luar biasa. Menarik sekali pengalaman Bruder Sarju. Kita lihat ke kebunnya dan nanti Romo Isworo boleh ngobrol dengan teman-teman muda ya. Boleh. Teman-teman ini sekarang sedang bekerja di kebun. Kita ke sana. Baik, terima kasih. Mari Romo. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya Romo. Wah, kebunnya sangat hijau dan tadi saya lihat juga ada beberapa orang muda mahasiswa yang sedang berkegiatan di kebun ini. Nah, boleh kita kenalan dulu supaya ngomong-ngomong kita lebih santai. Baik, ya. Silakan Anda dulu memperkenalkan diri, sedang kuliah di mana. Oke, baik Romo. Saya biasa dipanggil Dandi. Nama lengkapnya Andreas Dandi dan berasal dari Kepulauan Mentawai, Pulau Siberut. Terus saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Prodi Pendidikan Agama Katolik di semester 8 saat ini dan sedang menyelesaikan tugas akhir. Itu Romo mungkin yang bisa saya. Dandi, sekarang Anda silahkan. Baik, selamat pagi Romo. Perkenalkan, nama saya Lydia. Saya berasal dari daerah Kepulauan Mentawai, tepatnya di Siberut Selatan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Sanata Dharma. Gitu Romo. Dipanggil Lydia? Iya, dipanggil Lydia. Oh, jadi dekat ya? Tempat asalnya dekat? Dekat, satu paroki. Oh, satu paroki. Iya. Ya, cuman beda daerah. Ya.
Oke, kita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Anda berdua bersama teman-teman di kebun biologi atau kebunnya Romo Kebu Desarju ya. Iya. Gimana pengalamannya? Apakah selama ini merasa happy ada di kebun yang hijau ini? Silakan. Gimana? Ya, secara pribadi Romo merasa happy karena ya seperti kembali di kampung sendiri, melihat yang hijau-hijau begitu ya Romo. Terus juga bisa berkumpul dengan teman-teman, tidak hanya yang dari Mentawai tetapi ada juga teman-teman yang dari Kalimantan, Flores dan berbagai daerah datang ke sini untuk latihan nanam, ada juga latihan untuk pemimpinan dan berbagai acara yang dilakukan di sini. Meskipun hanya kami di sini 6 orang yang tinggal di sini, tapi serasa seperti banyak daerah yang kumpul di tempat ini. Itu yang membuat saya rasa senang. Gitu, seperti berada di Indonesia Mini. Iya, seperti ya. Itu Romo. Kemudian pengalaman Lydia gimana? Oke Romo, kalau dari saya sendiri, jujur saya cukup happy berada di komunitas ini karena seperti yang kita lihat sendiri, di komunitas ini banyak mempelajari berbagai hal seperti tanam menanam, seperti cara membersihkan tanaman atau merawat tanaman itu bagaimana. Nah kemudian selain berhubungan dengan tanaman, di sini juga kekeluarganya dapat Romo. Nah karena kami memang berasal dari satu kepulauan yang sama, tetapi kami berasal dari daerah desa-desa yang berbeda. Nah, dengan adanya komunitas ini, kami mulai mengenal satu sama lain, mulai merasakan kekeluargaan kembali meski tidak dari keluarga yang sama. Begitu, Romo. Terus ya, ini jadi ini pengalaman dalam pluralitas hidup dalam kebersamaan, keberagaman ya. Keberagaman. Lalu mungkin bisa diperinci lagi apa tugas-tugas yang Anda lakukan di sini, job yang diberikan oleh Buder atau oleh komunitas ini? Ya, selain belajar tentunya itu yang paling utama ya Romo. Terus di kebun ini kan kami menanam sesuatu, misalnya contohnya stroberi ini gitu kan. Nah stroberi ini kami juga punya tanggung jawab untuk memelihara gitu kan, memperhatikan pupuknya, pertumbuhannya, lalu bagaimana supaya dia cepat berbuah, berbagai macam yang diperhatikan di tanaman ini. Nah itu salah satu tanaman yang diperhatikan. Salah duanya kebersihan tempat ini gitu kan, merawat seperti rumah sendiri gitu. Apapun yang misalnya tidak beres dikerjakan, lalu dirapikan seperti semula. Begitu Romo untuk di sini tanggung jawabnya. Kalau Lydia? Oke Romo, karena saya tidak tinggal di sini, jadi saya tidak terlalu memiliki tanggung jawab penuh di sini. Nah, ketika acara-acara seperti ini kumpul-kumpul bersama teman-teman dan juga Bruder Sarju, di sini kami memiliki tugas yang misalnya kami membersihkan rumput-rumput di sekitar tanaman. Terkadang kami juga yang perempuan atau yang cewek-cewek ini ditugaskan untuk memasak untuk makan siang atau enggak snack-snack untuk para laki-laki yang sedang bekerja gitu Romo. Wah, dari tugas-tugas yang macam-macam itu mana yang dirasa paling menyenangkan dan dirasa wah ini pasti nanti akan berguna? Ya kalau saya paling menyenangkan itu kegiatan nanam menanam ya Romo. Karena saya di latar belakang dari keluarga petani, jadi kalau nanam menanam ini sudah hal yang biasa. Cuman kenapa menarik di sini? Karena ada sesuatu yang tidak saya dapatkan sebelumnya Romo. Misalnya merawat tanaman ini ternyata tidak hanya menanam terus ditinggal begitu. Ternyata ada berbagai cara untuk supaya tanaman itu tumbuh dengan baik. Harus tekun perawatannya begitu Romo. Lebih memperhatikan apakah tanaman ini kena penyakit atau tidak gitu kan. Kan kalau di kampung sana itu kan tanam terus ya sudah tunggu berbuah saja gitu kan. Hanya dirapikan sekitar rumput-rumputnya. Tetapi tidak diperhatikan pupuknya, kecukupan air dan segala macamnya gitu. Ternyata ketika di sini banyak sekali Romo. Terutama bagaimana cara membuat pupuk, lalu supaya tanaman ini tidak terserang penyakit, ada hal-hal yang harus diperhatikan begitu. Nah itu bagi saya menarik banget Romo. Itu Romo. Lydia juga mengalami hal yang sama? Iya Romo, kalau dari saya sendiri, seperti yang dikatakan Bang Dandi tadi, kami mendapatkan pengalaman tentang bercocok tanam. Kami mulai mengetahui gejala-gejala yang mungkin penyakit-penyakit pada tanaman seperti apa, pembuatan pupuk seperti apa, dan juga pada tugas masak-memasak yang awalnya kita tidak bisa memasak karena kebersamaan di sini, kami memiliki pengetahuan baru dalam masak-memasak. Bisa jadi
kami di sini berbagi pengalaman gitu. Ada yang tidak bisa, akhirnya menjadi bisa. Seperti itu, Romo. Nah, ini mumpung ini ada stroberi toh. Kira-kira kekasan tanaman ini apa? Perawatannya bagaimana? Stroberi ini sebenarnya tanaman yang cukup manja, Romo. Manja? Manja, ini tanaman Harus manja. dirawat. Karena harus diperhatikan gitu kan. Dari kecukupan air, terus supaya dia tidak kena penyakit juga kita harus menghindarkan dia dari lumut gitu. Karena itu kan cepat sebenarnya ini kan makanya alasan kenapa kami kasih aspes ini supaya kan panas, lumut tidak menempel gitu, mati. Terus dan ini juga perlu dikasih pupuk gitu kan. Tidak Pupuknya cukup. apa? Pupuknya biasanya pupuk cair organik yang kami bikin sendiri dari sisa sampah terus diolah. Itu untuk supaya tanah ini bisa menjadi subur. Terus ada juga pupuk buah supaya dia bisa berbuah. Gitu. Lalu stroberi ini juga sangat rentan dengan penyakit. Jadi perlu harus diperhatikan terus. Lalu seperti ini kan ada stolor ini namanya, Romo. Jadi kalau kita pengen dia supaya cepat berbuah, stolornya ini harus dimatikan gitu. Tapi kalau kita tujuannya untuk mengembang biakan, ini stolornya kita bisa kembang biakan dengan ada media seperti ini, Romo. Jadi ini iya, ya. Dia tinggal ditaruh begini, nanti dia akan berakar sendiri. Kalau sudah berakar lalu kita potong, nanti akan menjadi tanaman baru. Begitu, Romo. Jadi kekasan untuk tanam stroberi. Lydia juga suka menanam stroberi atau belum? Belum, Romo. Oh ya, nanti belajar dengan Dandi gitu. Nah, sejauh saya ingat di Mentawai itu ada yang disebut arat sabulungan. Nah, bagaimana kaitannya dengan apa yang Anda pelajari di kebun yang luas ini, kebun biologi ini? Apakah sungguh mendukung untuk semakin memahami dan menghayati arat sabulungan itu? Iya, Romo, kalau berbicara arat sabulungan itu kan itu salah satu boleh dikatakan agama budaya Mentawai sebelum agama masuk di daerah kami gitu. Nah, arat sabulungan itu termasuk agama yang sangat bersahabat dengan alam, terlebih dengan tanaman. Jadi prinsipnya di dalam agama itu semua yang ada di dunia ini memiliki roh. Nah, oleh karena itu apapun itu harus diperlakukan dengan baik. Baik itu tanaman maupun yang hidup maupun yang mati itu harus diperlakukan sesuai dengan normanya yang ada. Nah, dengan menanam seperti ini secara pribadi saya semakin sadar bahwa saya tidak hanya beragama sebagai Katolik, tapi saya juga menghayati spiritualitas agama budaya saya, Mentawai, bahwa mencintai alam yang ada di sekitar kita, merawat tanaman, itu sebagian dari beragama, atau sebagian dari untuk menghayati spiritualitas agama yang ada di tempat saya. Begitu, Romo. Wah, laudati sangat Ya, laudati si ya. Iya, Mo. Ya. Lydia juga mengalami saat arat sabulungan ini juga sudah mulai ditanamkan sejak masa kecil dulu di keluarga? Oh, kalau arat sabulungan itu, Romo, kalau waktu saya kecil saya sudah tidak terlalu mengenal arat sabulungan, sudah agak jauh juga. Tapi saya sepengetahuan saya arat sabulungan itu kepercayaan yang mempercayai bahwa setiap tumbuhan itu memiliki roh. Jadi kita tidak bisa memperlakukan tumbuhan itu seenak kita karena mereka juga makhluk hidup juga. Jadi di sini karena di sini juga berkebun, di sini juga merawat tanaman atau enggak mencintai tanaman. Jadi di sini juga secara tidak langsung penerapan tentang arat sabulungan. Artinya kita menghargai juga tanaman ini sebagai makhluk hidup gitu. Wah, sangat indah ya ajarannya. Iya, iya. Ini pertanyaan terakhir. Anda berdua kan juga bersama teman-teman itu ada di bawah pendampingan Buder Sarju. Ya. Boleh tahu bagaimana kesan Anda berdua kepada Buder Sarju dan seluruh pendampingannya? Ya, secara pribadi Buder Sarju itu sebagai orang tua yang tidak kelihatan di kampung gitu kan. Jadi dengan ada Buder Sarju, bagi saya merasa bahwa dia adalah orang tua kami di sini. Dan saya rasa juga itu dirasakan oleh semua teman-teman yang ikut bersama dengan Buder Sarju. Buder Sarju itu sangat setia mendampingi kami, mengasihi kami dengan berbagai cara. Baik itu memperhatikan biaya studi, memberikan beasiswa, mencarikan donatur. Terus kami juga yang tinggal dan berkegiatan di sini diusahakan untuk makan minumnya, dan terutama teman-teman yang memiliki
kendala studi apa, misalnya nilainya jelek, itu bisanya tetap diperjuangkan untuk tetap bangkit gitu, memperhatikan masa depan pendidikan kami. Nah itu bagi saya itu sesuatu yang menarik meskipun Bruder Sarjo bukan orang Mentawai asli. Saya rasa Bruder Sarjo orang Mentawai tapi berdarah Jawa kalau secara pribadi. Lydia gimana? Oke, Romo. Kalau Bruder Sarjo ya, Bruder Sarjo itu seperti yang dikatakan Bang Dandi, orang tua kedua kita di sini. Kita di sini datang seorang diri tanpa keluarga. Di sini kita hanya di bawah naungan Bruder Sarjo. Jadi segala keluh kesah kita, segala keterbatasan kita itu harus kita ceritakan kepada Bruder Sarjo. Bruder Sarjo juga orangnya tidak terlalu cuek. Dia memperhatikan segala sesuatunya, dari seperti biaya studi, dari biaya makan minum sehari-hari, apalagi kami yang anak kosan. Terus Bruder Sarjo juga memperhatikan kesehatan. Misalnya ketika ada yang terpapar COVID, Bruder Sarjo itu akan cepat bertindak, akan memberikan seperti obat-obatan, vitamin, juga sembako. Jadi Bruder Sarjo itu terkenal pribadi yang hangat juga, tapi cuek gitu, tidak terlalu memperlihatkan ke semua orang gitu, hanya pribadi-pribadi tertentu, kayak gitu Romo. Wah, berbahagialah Dandi, Lydia punya orang tua kedua yang punya penuh perhatian terhadap studi Anda dan juga perkembangan diri Anda. Terima kasih atas obrolan kita pagi ini. Semoga tetap semangat dalam studi, cepat selesai dan membawa pulang banyak pengetahuan, keterampilan dan juga visi ke depan untuk membuat Mentawai lebih penuh harapan. Amin. Oke. Kasih Romo. Kasih Romo. Sama. Lagai kalaraja nu bakal ugi arah lagai ta.
Redep langgai kabarai janu Kali pugi arang langgai ta Redep langgai kabarai janu Kali pugi arang langgai ta Guys, itu tadi perjalanan Motivi on Location di kebun percobaan, kebun biologi Universitas Sanata Dharma bersama Bruder Sarju dan teman-teman mahasiswa yang bekerja belajar tentang kehidupan di tempat ini. Nah,
Semoga banyak hal bisa kita pelajari bersama, dan inilah tempat kita orang muda belajar tentang kehidupan. Terima kasih Romo Isworo. Sama-sama. Saya harus selalu menghormat beliau sebagai senior saya, dan kita akan pulang. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.